Berita dari Cina. Jejak Buddha di Nusantara. Keberadaan agama Buddha sebagai salah satu agama yang dianut sebagian warga Indonesia memiliki jejak yang panjang di Nusantara. Pada masa lalu, agama Buddha lahir di Benares, India pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ini pernah menjadi agama yang dominan di wilayah Nusantara bersama agama Hindu. Ajaran Buddhisme diperkirakan mulai menyebar di wilayah Nusantara pada sekitar abad ke-3 Masehi. Keyakinan Buddha di Nusantara diduga disebarkan oleh para biku yang datang bersama para pedagang yang singgah di sejumlah kawasan di Nusantara. Sementara, bila dilihat dari prasasti yang ada, agama Buddha untuk pertama kali masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-5 Masehi. Perkembangan agama Buddha di Nusantara mengalami kemajuan pesat dan dianut penduduk Nusantara saat berdiri sejumlah kerajaan Buddha atau kerajaan Hindu Buddha di beberapa wilayah di Nusantara. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang adalah Kedatuan atau Kerajaan Sriwijaya yang diduga berpusat di wilayah Sumatera Selatan dan berdiri pada abad ke-7. Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Informasi ini dapat dirujuk dari catatan Itsing, adalah seorang sarjana dari negeri Tiongkok yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Biarawan Buddha lainnya yang mengunjungi Indonesia adalah Anissa Dharmapala, seorang profesor dari Nalanda. Berdasarkan catatan Itsing, Sriwijaya merupakan rumah bagi sarjana muda dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Catatan itu membuktikan bahwa selama masa kerajaan Sriwijaya, agama Buddha berkembang sangat pesat. Itsing juga melaporkan bahwa di Sriwijaya terdapat aliran Buddha Theravada atau Hinayana dan Mahayana. Pesatnya perkembangan agama dan pengajaran Buddha di Sriwijaya menurut Itsing juga ditandai dengan keberadaan perguruan tinggi Buddha yang memiliki hubungan baik dengan Universitas Nalanda di India. Ada lebih dari 1.000 biarawan yang belajar Buddha di Sriwijaya. Perkembangan agama dan pengajaran Buddha di Sriwijaya juga didukung oleh keberadaan seorang mahaguru yang bernama Sakyakirti.
Selain di Pulau Sumatera sekitar abad ke-8, agama Buddha juga berkembang di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Jawa Tengah. Perkembangan pesat agama Buddha di wilayah ini ditandai dengan keberadaan kerajaan dinasti Shailendra. Meskipun tidak sebesar kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang berdiri pada tahun 775 hingga 850 Masehi ini mewariskan sejumlah peninggalan penting seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Setelah kekuasaan dinasti Shailendra surut, kekuasaan dinasti ini tergeser oleh dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu. Pada masa ini, agama Buddha diperkirakan masih banyak dipeluk masyarakat Jawa. Akan tetapi, sejak saat itu, sinkretisme atau peleburan keyakinan atau praktik Buddha dan Hindu mulai terjadi di banyak tempat di Pulau Jawa. Pada tahun 1293 hingga 1478 berdiri Kerajaan Majapahit di wilayah Jawa Timur yang bercorak Hindu-Buddha. Pada masa Kerajaan Majapahit, para penganut Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Hingga kini, jejak keberadaan Kerajaan Majapahit antara lain bisa disaksikan lewat sejumlah peninggalan tempat-tempat suci, sisa-sisa sarana ritual keagamaan pada masa itu. Berdasarkan sumber tertulis yang ada, mayoritas Raja Majapahit beragama Siwa dari aliran Siwa Siddhartha. Hanya Tribhuwana Tunggadewi, Ibunda Hayam Wuruk, yang tercatat beragama Buddha Mahayana. Meski mayoritas Raja Majapahit beragama Siwa, namun agama Siwa dan agama Buddha tetap menjadi agama resmi kerajaan. Pada masa Kerajaan Majapahit, sinkretisme agama Buddha dengan agama Hindu mencapai puncaknya. Pada masa ini, terjadi pengidentifikasian Siwa dengan Buddha, hingga disebut sebagai Siwa Buddha, sebagai satu kesadaran tertinggi. Pada zaman Majapahit ini pula, aliran Hindu Siwa, Hindu Wisnu, dan agama Buddha dapat hidup bersamaan. Setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada masa akhir pemerintahan Raja Brawijaya yang kelima, dan runtuh pada tahun 1478, keberadaan agama Buddha dan agama Hindu perlahan-lahan tergeser oleh agama Islam. Bersamaan dengan ini, jumlah pemeluk Buddha semakin berkurang. Jumlah penganut Buddha di Nusantara juga tidak berkembang pada masa penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang.
Pada tahun-tahun akhir pemerintahan kolonial Belanda, mulai muncul orang-orang yang menghidupkan kembali denyut keberadaan agama Buddha di Nusantara. Dimulai dengan kunjungan Narada Mahathera, seorang biku Theravada asal Sri Lanka, ke Hindia Belanda pada tahun 1934. Kunjungan Narada Mahathera untuk menyebarkan ajaran Buddha menyembuhkan kembali sejumlah kalangan untuk mempelajari Buddhisme. Setelah Indonesia merdeka, minat sejumlah kalangan untuk mempelajari Buddhisme semakin kuat. Seiring kedatangan Asin Jinarakita, seorang biku Indonesia yang ditahbiskan di Myanmar. Perkembangan baru ini perlahan-lahan membuat agama Buddha mulai dikenal kembali oleh masyarakat Indonesia. Untuk membantu perkembangan agama Buddha secara nasional, pada tahun 1954, Bante Asin Jinarakita dan sejumlah penganut Buddha menginisiasi pendirian Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia atau PUUI. Pada tahun 1956, untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, Hari Suci Waisak dirayakan kembali di Candi Borobudur. 2 tahun kemudian, organisasi Perhimpunan Buddhis Indonesia atau Perbudi terbentuk. Pasca terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965, Biku Asin Jinarakita mengusulkan adanya penyesuaian dalam dogma Buddhisme di Indonesia, terutama dogma mengenai ketuhanan dalam agama Buddha dengan sebutan Sang Hyang Adi Buddha, yang diambil dari teks Jawa kuno hingga dari bentuk kompleks Candi Borobudur.